ada program baru nih Ayah Bunda, yakni podcast dengan tema Buya Menjawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ayah bunda sahabat surga dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah karena Allah masih terus memberikan limpahan nikmatnya kepada kita ya, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kiriman salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ayah bunda, alhamdulillah kita kembali ya di acara kita yang luar biasa. Dan ini adalah episode kedua kita di acara Buya Menjawab. Masya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, tentunya di samping kami ya telah hadir kembali narasumber kita, guru kita bersama ya. Maka kami menyapa. Assalamualaikum Buya Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wanas Muslim. Sehat Buya? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Puasa aman Buya? Alhamdulillah aman sampai hari ini, mudah-mudahan aman sampai akhir. Alhamdulillah aman ya, Masya Allah. Siap ayah bunda yang dirahmati Allah ya. Tentunya di episode pertama kita sudah berkenalan panjang lebar ya, insya Allah seperti itu ayah bunda. Sehingga pada hari ini kita langsung saja ya ke acara kita. Dan tentunya alhamdulillah ini antusias jamaah Buya memberikan pertanyaan ini. Sudah banyak yang masuk kepada kita. Alhamdulillah. Dan ini semakin mendekati Lebaran Bu ya, tinggal menghitung beberapa hari lagi kita akan masuk ke Idul Fitri ya, ke hari raya. Maka untuk hari ini spesial pertanyaan-pertanyaan yang kita kumpulkan adalah seputar tentang hari Lebaran Bu ya. Oh iya. Iya siap ya. Maka ini juga penting ayah bunda, nanti akan disaksikan ayah bunda bagaimana permasalahan-permasalahan yang juga menurut kami unik ya yang terjadi di hari raya Idul Fitri. Ini perlu kita ketahui bagaimana secara sisi agama, sisi keislaman menanggapi dan memberikan solusi ya untuk kita semuanya jamaah yang dirahmati Allah. Dan sebelum kita ke pertanyaan Bu ya, ayah bunda yang dirahmati Allah pasti melihat nih ada perubahan dari episode pertama ke episode yang kedua ini Bu ya. Benar. Ada nuansa baru. Ada nuansa baru. Karena jemaah yang dirahmati Allah ya bunda sekalian, setelah kita menjalani episode pertama di podcast kemarin, alhamdulillah banyak evaluasinya. Salah satunya ayah bunda ya, silakan nanti setelah video ini kita upload, silakan di komen apa perubahan-perubahan yang terjadi. Ya tentunya nuansa-nuansanya pasti berbeda ya dengan podcast episode pertama kemarin Bu ya. Baik, bismillah ya ayah bunda. Pertanyaan pertama ya untuk podcast episode kedua ini ayah bunda. Ini Bu ya dari Jakarta nih, Jakarta Selatan Bu ya. Wah, jauh juga ya. Ya, dan kalau lihat nih dari penanya ini sepertinya seorang perempuan. Iya. Baik, ini menurut kami pertanyaannya unik ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat di hari raya itu ada orang pakai baju baru, ada yang tidak. Bagaimana pandangan Islam tentang memakai baju baru di hari raya Bu ya? Ya ini unik ya, jamaah yang dirahmati Allah. Ya silakan Bu ya ditanggapi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda sahabat surga yang dirahmati Allah, terkhusus kepada seorang ibu yang jauh nun di sana di Jakarta ya, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan Bu ya, baik. Benar. Beliau bertanya tentang pandangan Islam tentang memakai baju baru di hari raya ya. Ya.
Ngomong-ngomong ini Ustadz Muslim udah punya baju baru belum hari raya? Wah, lagi nyari Bu ya. Lagi nyari. Nyarinya kemana? Nyarinya ke Shopee. Ya, iya. Belanja di rumah ya. Belanja di rumah. Baik. Memakai baju baru. Apakah Islam itu melarang atau menyuruh? Betul. Ya, umatnya untuk memakai baju baru di hari raya. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan ini hadis ya, hadis Rasulullah yang berasal dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah bersabda, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan Allah sangat suka dengan keindahan. Berarti Allah itu ingin hambanya juga tampil indah, tampil menyenangkan di mata orang lain. Nah, ini khususnya pertanyaannya di hari raya bagaimana? Ada yang sudah punya baju baru hari raya, baju baru, ada yang belum. Makanya kami tanya tadi, Ustaz Muslim udah punya belum? Ya gitu. Kalau ditanya kami nunggu Ustaz Muslim untuk dilebihkan. Oh gitu. iya. Siap Bu ya. Ya. Jadi Allah itu maha indah dan suka dengan keindahan. Akan tetapi memakai baju di hari raya itu hukumnya mubah sebenarnya. Boleh-boleh saja. Ya, akan tetapi kita mesti memperhatikan beberapa hal. Di antaranya ada ungkapan seorang ahli hikmah. Ya, apa ungkapannya? Laisal 'idu liman labisal jadid. Bukanlah berhari raya itu dengan memakai serba baru, baju baru, celana baru, kain sarung baru, sendal baru, bahkan mungkin udah baru. Bukan serba baru, ya. Walakin al-'idu liman taqwahu yazid. Akan tetapi yang berhari raya itu adalah orang-orang yang takwanya bertambah. Kenapa takwa jadi patokan di sini, Ustaz Muslim? Karena yang kita cari di bulan Ramadan itu adalah takwa. Ya. Yang menjadi goal atau sasaran akhir dari pelaksanaan ibadah puasa adalah takwa. La'allakum tattaqun. Jadi pakaian yang terbaik itu adalah pakaian takwa. Wah, gimana nih Buya? Saya udah terlanjur beli baju baru nih. Apakah saya kasihkan aja sama Buya? Iya. Jadi di sini kita memahami yang lebih utama itu adalah ketakwaan, bukan baju barunya. Kalau sanggup beli baju baru silakan. Tapi kalau nggak sanggup jangan bersedih hati. Karena yang lebih utama bukan bajunya tetapi takwanya. Begitu. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 26 juga dikatakan bahwasanya libasut taqwa zalika khair. Baju takwa itulah yang lebih baik. Walaupun sebenarnya Allah sudah menurunkan untuk kita baju. Ya, dari Nabi Adam. Menurunkan ini maksudnya kalau di zaman Nabi Adam memang bajunya langsung dikasih. Kalau kita diturunkan bahan-bahannya. Ya, untuk membuat kain ya. Yuwari sawatikum, yang mana pakaian itu untuk menutup auratmu. Ya. Kemudian juga sebagai perhiasan. Baju ini di samping menutup kita, tubuh kita dari panas dan dingin, dari hawa yang terlalu ekstrim, kemudian juga untuk sebagai perhiasan. Makanya terciptalah berbagai mode. Ya. Maka tukang jahit itu akan selalu mengikuti mode, mengikuti tren. Agar indah, agar tercapai keindahan tadi. Ya, tapi ingat walibasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa itu yang lebih baik. Oh Buya, ini apakah iklan untuk pakaian yang mereknya takwa? Bukan, saya nggak tahu apakah ada baju yang mereknya takwa, saya nggak tahu. Tapi libasut takwa itu letaknya di sini. At-taqwa hahuna kata Rasulullah. Takwa itu di dalam ini. Ya. Zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Itulah sebagian dari tanda-tanda Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau memikirkan, orang yang mau untuk diberikan peringatan, yang selalu mengingat. Begitu. Jadi hari raya itu sekali lagi bukan pakaiannya, bukan bajunya, bukan sepatunya, bukan kopiahnya yang diutamakan, tetapi takwanya. Mampu beli silakan pakai. Tidak mampu beli ya bertahan dengan memakai baju yang lama, begitu.
Demikian Ustaz Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Benar Bu ya ya? Iya. Kan ada lagunya Bu ya? Iya. Baju baru, Ayo coba dikit, alhamdulillah. Untuk dipakai di hari raya. Iya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada. baju yang lama. Benar sekali. Iya. Siap. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya anak, kalaupun ayah tak mampu beli baju baru di hari raya, tapi ayah bangga dengan Siap. jalan yang kalian tempuh untuk mendapatkan takwa. Iya. Begitu Ustaz Muslim. Siap. Berarti memang ini apa ya, pengingat bagi jamaah dimanapun berada. Iya. Ini yang memang menjadi salah satu apa Bu ya Iya. keprihatinan kita Iya. di jamaah. Iya. Berlomba-lomba rumah cat baru, Iya. sofa baru ketika Benar sudah sekali. mau di hari raya itu ya. Iya. Baju baru tadi. Iya. Semuanya serba baru, tetapi Iya. kemudian tidak diperhatikan apakah ibadah kita diterima oleh Allah di bulan suci Ramadan, apakah bulan Ramadan ini menjadikan kita menjadi hamba yang lebih bertakwa atau tidak. Benar sekali. Malah berlomba-lomba tadi Bu ya. Padahal sebenarnya boleh, ya, boleh, sangat Mubah. boleh. Kembali tadi ke hadis yang Buya sampaikan Iya. bahwa Allah juga mencintai keindahan. Allah Allah mencintai keindahan, boleh, tetapi bukan itu yang menjadi patokan bukan utama. itu tujuan utama. Bukan itu tujuan utama, tetapi adalah bagaimana bulan Ramadan ini kita di hari raya nanti menjadi hamba yang lebih bertakwa lagi Amin. di hadapan Allah Amin. daripada sebelum-sebelumnya Bu ya. Benar. Berkaitan dengan keprihatinan tadi, Iya, Muslim iya. menyinggung masalah keprihatinan. Baik Bu ya. Kita cukup prihatin dengan saudara-saudara kita yang memaksakan dirinya untuk tampil serba baru sampai-sampai ngutang. Ngutang, betul. Bahkan ngutang kadang-kadang terlibat riba Masya Allah. untuk memenuhi gengsi. Gengsi, Begitu betul. Ustaz Muslim. Prihatin Siap. kita. Siap. Nah, berarti semoga ini ayah bunda dimanapun berada, kalaupun memang kita secara kondisi tidak mampu membeli baju baru, jangan khawatir. Jangan. Karena yang Allah lihat adalah bagaimana di bulan Ramadan ini kita berada di hari raya. Ini adalah ketakwaan kita yang bertambah, dan inilah pakaian yang terbaik. Betul. Ya. Tapi kalaupun mampu membeli baju Silakan. baru, silahkan. Tidak ada masalah ya. Ya, Masya kalau mau Allah. melebihkan buat kita juga nggak apa-apa. Siap Bu ya, siap. Masya Ya, Allah. begitu. Iya. Dan Rasul juga mengingatkan bahwasanya Ustaz Muslim, Allah itu tidak memandang kepada tampilan kita. Siap. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat apakah baju kamu baru, sendal kamu baru atau tidak. Tetapi Allah melihat hati kita ini diisi dengan takwa atau tidak. Dan juga Allah melihat amal kita, begitu. Makanya di 10 malam yang terakhir ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan predikat yang paling tinggi di antara seluruh manusia adalah takwa. In akramakum indallahi atqakum. Demikian Ustaz Muslim. Siap, Masya Allah ya. Semoga penanya nanti menyaksikan video ini ya, Iya. podcast kita pada kesempatan kali ini terjawab, Iya. dan semoga juga mencerahkan seluruh jamaah yang lain Iya. ya, agar menjadi perhatian kita bersama bahwa di hari raya ini yang menjadi patokan utamanya adalah kita lebih menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Benar taala. sekali. Ya, sekarang Buya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini dari ibu-ibu juga Bu ya. Dari ibu-ibu lagi nih. Ya, ibu-ibu lagi ya. Iya, iya. Dari Tigonagari Pasaman. Masya Allah. Nah, pertanyaannya Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasanya kalau sudah mendekati lebaran nih Bu ya, kita sering melihat ada orang menawarkan untuk menukarkan uang lama dengan uang baru untuk dijadikan THR. Nah, misal nih Bu ya, beliau memberikan permisalan uang 100.000 ditukar dengan lembaran 5.000 sebanyak 19 lembar. Iya, Nah, iya. berarti Bu ya, Harusnya berapa itu? harusnya kalau uang 100.000 dengan pecahan 5.000 20 lembar Bu ya. Oh iya, dikurangi 1 ya. Berarti ini berkurang menjadi uang baru tadi ya, ditukar dengan uang baru menjadi 95.000. Iya, iya. Berarti yang jasa yang menyediakan tukar uang ini ya mendapatkan keuntungan 5.000 nih Bu ya. Iya, Dari betul. tapi ini kondisinya uang dengan uang. Uang dengan uang. Uang dengan uang. Dikurangi. Iya, siap. Bolehkah begitu Bu ya? Iya, iya. Nah, baik Bu ya, silakan ditanggapi nih pertanyaannya Ya. Bu ya. Baik, bismillah. Memang ini fenomena betul nih. Dan ini kejadian ini
rasanya bukan di 3 negara saja. Ya, ini sudah hampir merata di setiap daerah dan ini sudah lama terjadi. Jadi mungkin ibu ini bertanya, kok nggak ada perubahan di tengah masyarakat ya? Apakah ini mungkin kurang penyampaian dari para ustadz, para buya? Mungkin juga ya. Baiklah, kewajiban kita untuk menyampaikan. Jadi bagaimana itu hukumnya? Duit 100.000 kalau ditukarkan dengan lembaran pecahan 5.000 itu harusnya kan 20 lembar ya? 20 lembar Bu ya. Kok dia hanya terima 19? Berarti yang 5.000-nya itu kemana? Ternyata itu untuk jasa ya. Untuk jasa ya. Baik. Pertanyaannya boleh atau tidak kan gitu? Siap, betul. Jawabannya ya jelas tidak boleh. Kalau kita patokannya agama tidak boleh. Bahkan hukumnya haram. Kenapa haram? Karena itu adalah riba. Masya Allah. Menukar uang dengan nilai yang tidak sama, maka kelebihan atau kekurangannya itu adalah riba fadl. Ya, riba itu banyak macamnya. Kata Rasulullah, riba itu ada 72 pintu ya. Pintunya aja 72. Nanti kalau masuk pintu nanti ada ruangan-ruangan, ada kamar-kamar. Jadi banyak macam riba ini. Jadi kenapa riba itu haram? Kita lihat ayatnya mengatakan bahwasanya orang yang memakan riba atau memakai atau bertransaksi dengan riba atau siapapun yang terlibat dengan riba, dia akan berdiri ya sempoyongan. Ya. Seperti orang kesurupan atau kesetanan. Ya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syayatin minal mas. Ya, seperti orang mabuk. Jadi orang kalau sudah terjerat oleh riba sulit untuk keluar. Orang kalau sudah terjerat oleh riba dia sering kebingungan dan tidak tahu ujung riba ini di mana. Kalau dia tidak segera menyadari dan tidak mau berhenti. Ya. Jadi ayah bunda sahabat surga yang dirahmati Allah, maka wajib hukumnya bagi kita yang tahu untuk mengingatkan mereka. Nah, kalau mereka sudah diingatkan ini adalah perbuatan riba, mengganti uang dengan harga yang dengan nominal yang berbeda. Ya maksudnya dengan jumlah yang berbeda ya. Nominalnya kan 5.000 dengan 100.000. Ya jelas beda, tapi jumlahnya setelah diadu itu 100.000 dengan 95.000. 95.000 ya. Maka itu adalah riba. Bagi yang sudah terlanjur bertaubatlah. Berhentilah, minta ampun kepada Allah. Ya. Allah ingatkan siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan. Ya, jangan lagi lakukan riba. Riba itu haram. Riba itu orang yang terkena riba itu sama dengan orang mabuk kan begitu. Ya. Setelah diberi peringatan lalu dia berhenti, enggak mau lagi melakukan. Ya, maka apa yang sudah diperolehnya zaman dahulu itu, ya sebelumnya itu menjadi miliknya, ya, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Artinya dia selalu minta ampun kepada Allah, minta ampun, karena mungkin selama ini dia nggak tahu ya. Akan tetapi setelah diingatkan, ternyata dia masih ngeyel, masih ngotot, ya bahkan berdalih begini dan begitu. Ini kan suka sama suka katanya kan, bisa saja banyak dalih. Ridho kan? sama ridho Bu ya. Ridho sama ridho. Ayah bunda, kalau ridho sama ridho, kalau itu dasarnya orang berzina pun ridho sama ridho. Ya enggak? Betul. Suka sama suka kan? Nah, jadi bukan ridho sama ridho dasarnya. Nanti jadi Rizky ridho Bu ya. Jadi Rizky ridho bukan Rizky kita. Kan ridho sama ridho, bukan ridho sama muslim ya. Ya, bukan ridho sama Buya Rizal. Jadi sudah diingatkan terus dia tidak mau bahkan mengulangi transaksi riba. Maka Allah ingatkan, faulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuninya neraka. Masya Allah. Hum fiha khalidun. Dan mereka kekal selama-lamanya di sana. Jadi itu adalah riba. Seperti yang ditanyakan tadi itu adalah riba. Mau pecahan berapapun kalau kurang dari jumlah yang ditukarkan itu adalah riba. Ketahuilah kenapa kita mesti memerangi riba. Bahkan di Magnet Umrah Academy kita punya koperasi namanya KITA. Singkatan dari Koperasi Indonesia Tanpa Riba. Ya benar, Koperasi Indonesia Tanpa Riba. Artinya kita inginkan Indonesia ini terbebas dari riba. Jangan-jangan keterpurukan bangsa ini dari segala segi, ekonomi, budaya, politik, pertahanan, keamanan, itu terpuruk
salah satunya jangan-jangan penyebabnya adalah masyarakat Indonesia ini banyak terlibat dengan riba. Dan menganggap enteng ya hal Dan menganggap itu. riba itu enteng dan menganggap riba itu sama dengan jual beli. Sama jual beli. Padahal jual beli itu tidak sama dengan riba. Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Silakan jual beli. Tapi jangan riba. Ya, ingat, riba itu dosa yang paling kecil. Apa itu Ustaz Muslim? Paling kecil, yang paling ringan ribanya. Kalau kami nggak salah ingat nih Bu ya, yang dosanya paling ringan pelaku riba ini seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah. Ya. Seperti berzina dengan ibu kandung. Jangankan dengan ibu kandung, dengan orang lain saja berzina. Itu hukumnya kalau nggak dirajam didera. Didera ya. Betul. Ini dengan ibu kandung, bagaimana azabnya itu? Masya Allah. Ya, kita lihat dari Barra bin Azib, hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Ar-riba ithnani wa sab'una baban." Riba itu punya 72 pintu. Pintunya aja 72. Terus kalau masuk ke satu pintu akan ada ruangan-ruangan. Akan ada kamar-kamar kecil dalamnya. Ya, akhirnya kalau dijumlahkan riba itu mungkin ribuan. Ya, jenisnya. Kemudian adnaha mithlu ityanir rajuli ummahu. Yang paling rendah riba itu. Silakan Buya, ini kan ribanya kecil aja nih. Sedikit aja nih, hanya Rp5.000. Kan begitu. Dan yang paling rendah itu dosanya seperti seorang laki-laki berzina dengan ibunya. Merinding kita mendengarkan hadis ini. Hadis surat Tabrani. Maka ayah bunda sahabat surga yang dirahmati Allah, bagi orang yang tidak mau juga berhenti dari riba, apa kata Rasulullah? Umumkan perang. Ya. Kata Allah ya, ada umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Sanggup nggak berperang dengan Allah? Saya berperang dengan orang saja Bu ya nggak sanggup. Iya, berperang dengan Allah ya. Saja Nggak sanggup. Iya. Berperang dengan lambung saja kita nggak sanggup ya. Ya, kalau seandainya nanti tidak ada tidak ada berbuka itu hanya 15 hari sekali, gimana? Wah. Ya, bisa nggak berperang? Kalau sini namanya galang-galang. Galang-galang nih. Daripada baca kak jo galang-galang, namun baca kak jo urang. Nah, wah, kan itu. apa Ini tambah tuh? lagi nih kosakata ini untuk sang muslim. Yang Apa kemarin tuh, udah ya? dihafal belum? Aduh, lupa. Ya, tapi itu harus masuk ke perbendaharaan ya, dicatat. Siap, ya, nanti siap. ada UASnya. Nah, ujian akhir semesternya ya. Siap. Ya, jadi daripada baca kak jo galang-galang, lebih hancak baca kak jo urang. Artinya apa? Daripada menahan lapar, lebih baik kita bertinju, asalkan bisa makan, kan gitu. Oh gitu. Gitu artinya sang muslim ya. Baik. Nanti kalau podcast ini makin banyak, Ustadz Muslim kosakatanya akan makin banyak, lebih banyak dari Mister nanti. Nah, jadi Ustadz Muslim jadi guru Mister nanti dalam bidang kosakata ya. Baik. Kosakata Ya. Minang. Masya Allah. Ya begitu. Jadi umumkan perang dengan Allah. Jadi kalau kamu, artinya apa? Kalau kamu nggak sanggup berperang dengan Allah, maka hentikan riba. Begitu, hentikan. Mari kita mulai menghentikan riba dari hal-hal yang terkecil. Ya. Jangan sampai kita beribadah sebulan penuh mengharapkan takwa, tapi kita masih terlibat dengan riba. Betul. Apa yang kita rayakan dengan hari raya? Apakah kita merayakan kemenangan atau merayakan kekalahan ini? Kalau masih pakai riba. Siap. Ya, sebulan penuh kita menahan lapar dan dahaga. Malamnya kita berkantuk-kantuk qiyamul lail. Tapi di hari raya kita tukarkan uang dengan cara riba. Apa yang kita rayakan? Coba kita renungkan. Kasihan Bu ya. Kasihan kita. Udah perjuangan Ya, sebulan penuh memaksimalkan ibadah, puasanya, sholatnya, tadarus mengajinya. Betul. Tetapi di akhir itu ternyata ini adalah perkara masuk di dalam masalah riba, menukarkan uang tadi lah. Iya. Kan kasihan kita. Betul. Sangat kasihan. Wallahu a'lam bishawab. Siap, Masya Allah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah ya bunda sekalian, sahabat surga, ini menarik nih. Nah, saking menariknya pertanyaan ini menjadi meluas ya, jawaban yang kita dapatkan dari guru kita Buya Rizal. Iya. Sehingga ini menjadi perhatian kita bersama ya bunda ya. Ini jangan sampai dianggap sepele. Ini sudah jadi kebiasaan Buya ya. Betul. Di di akhir menjelang Idul Fitri ya, hari raya Lebaran ini
banyak yang melakukan ini, tukar Iya. uang dengan uang baru supaya itu dijadikan THR gitu ya untuk Iya. ke sanak keluarga, ke anak-anak gitu. Hmm. Nah, tapi ternyata di dalamnya ada riba. Masya Allah, kita hindari ya sebisa mungkin. Nah, semoga ini ayah bunda ya, sahabat surga yang dirahmati Allah Buya, Iya. tercerahkan nih di jawaban Buya, tercerahkan bagi jamaah kita ya, Iya. siapapun yang mendengarkan ini sudah hentikan untuk menukarkan uang. Tapi tadi catatannya kalau lebih atau kurang. Tapi kalau menukarnya uang, tukar uang ini pas Bu ya, Iya. berarti boleh ya. Boleh. Nah, ini yang akan saya tambahkan sedikit. Siap. Mungkin ibu ini akan bertanya lagi setelah dijelaskan. Iya. Terus bagaimana Bu ya? Kita juga pengen nukarkan duit dengan yang baru. Caranya gimana? Nah, ini ada ketentuannya. Gimana itu Bu ya? Nah, begini Ustaz Muslim. Supaya tidak terkena riba, Iya. ya. Maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, misalkan rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, ya, Real. ringgit dengan ringgit, real dengan real, mau ditukarkan yang sejenis, maka nilainya harus sama. Harus sama. Harus Siap. sama, nilai akhirnya sama. Nah, ini yang pertama ya. Itu yang pertama. Siap. Kemudian harus tunai. Harus tunai. Ya, jangan ditukarkan hari ini. Ustaz Muslim ngasih ke saya hari ini 100.000, saya bayarkan besok. Jangan-jangan dari hari ini ke besok ada terjadi pergeseran nilai mata uang. Siap. Nah, tapi kan nggak harian sifatnya, Iya, tapi siap. dikhawatirkan itu terjadi Bu maka ya. hendaklah Siap. tunai. Itu yang kedua. Ya, istilahnya yadan biyadin atau adaan begitu. Siap. Nah, bukan kodoan. Yang ketiga, bagaimana kalau berlainan jenis mata uangnya, dolar dengan rupiah, ringgit dengan rupiah, real dengan rupiah, itu kan beda mata uangnya. Siap, betul Bu ya. Ya, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs Kurs. Siap. waktu itu. Iya, siap. Berapa nilai real waktu itu? 4.050 rupiah. Iya, dapatnya segitu. Ya. Atau besoknya lagi 4.000, berarti kurang 50 rupiah. Kurang 50 rupiah. Makanya transaksinya juga harus tunai. Ya, apalagi nilai mata uang ini kan harian sifatnya. Mungkin enggak harian, mungkin jaman mungkin. Kalau di bursa itu jaman mungkin. Ya. Jadi begitu Ustaz Muslim. Tidak ada larangan untuk menukarkan uang lecek dengan uang yang baru asalkan memenuhi ketentuan tadi ya. Masya Allah. Nah, ini tambahan ya dari Buya jamaah yang dirahmati Allah, sahabat surga sekalian. Boleh, tetapi dengan 3 ketentuan tadi, atau bisa kita katakan 3 syarat tadi Bu ya. Iya, betul. Siap. Nah, semoga mencerahkan bagi ayah bunda sekalian. Baik Bu ya, siap, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Iya, baik. Pertanyaan yang ketiga ini dari bapak-bapak nih Bu ya. Oh iya, 2 ibu 1 bapak ya. Ya, sekarang bapak-bapak dari Palembang Bu ya. Masya Allah, jamaah kita ini sudah di mana-mana ya Bu ya. Kota Duku dan kota empek-empek ya. Iya, cakep. Itu bukan pantun. Oh, bukan pantun. Ya, kirain Bu yang mau pantun tadi. Iya, betul. Hampir saya mau bilang ranca. Iya, ranca bana. Baik, ini pertanyaannya Bu ya. Iya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini juga sering terjadi nih Bu ya. Pertanyaan ini, berjabat tangan itu akan melunturkan dosa sebelum tangan itu lepas. Di hari raya pun ini sering terjadi, kita melihat laki-laki dan perempuan saling berjabat tangan Bu ya. Apakah Islam mengatur tentang berjabat tangan ini Bu ya? Mohon penjelasannya. Ya, tafadhol Bu ya. Terima kasih. Bismillah. Terima kasih pertanyaan dari seorang bapak yang berasal dari Palembang ya. Tentang berjabatan tangan. Memang Islam mengatur ya tentang berjabatan tangan. Ya, Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, berjabatan tangan itu memang menggugurkan dosa. Selagi kita berjabatan tangan, sebelum tangan itu lepas, maka dosa kita keduanya berguguran. Masya Allah. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, "Ma min muslimaini yaltaqiyani", tidaklah 2 orang muslim yang bertemu. Ya. Fayatasofahani, lalu mereka berjabatan tangan, tasofah, illa ya, kecuali ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, kecuali diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Jadi di sana terselip sebuah perintah agar
sering-seringlah berjabatan tangan atau mengucapkan salam, afsus salam bainakum. Ya, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Itu yang pertama. Ya, jadi berjabatan tangan secara umum itu menghapuskan dosa, seperti yang dikatakan Bapak tadi. Akan tetapi bagaimana kalau berlainan jenis dan itu bukan mahram? Nah, iya betul. Nah, begitu ya. Kan biasa tuh ketemu teman sama sekolah satu angkatan. Kapan datang kamu? Langsung jabatan tangan. Ya, padahal dia bukan mahram ya. Siap. Ya, yang satu sudah punya suami, yang satu sudah punya istri, atau sama-sama belum, atau satu sudah sebelum. Yang pokoknya mereka itu laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram terus berjabatan tangan. Bagaimana hukumnya? Haram berjabatan tangan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, sebagaimana sabda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innila usafihun nisa. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, tidak berjabatan tangan dengan wanita. Artinya apa? Rasulullah itu kan akan diikuti. Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Jangan kita berdalih, itu kan Rasulullah, Bu ya. Kita kan bukan Rasul. Itu kan Nabi, Bu ya. Kita kan bukan Nabi. Apakah itu kita jadikan sebagai alasan untuk mensahkan atau membolehkan berjabatan tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram? Tidak. Rasulullah itu untuk diikuti, untuk dicontoh. Ya. Jadi Rasulullah menegaskan lagi, innama qauli limi'ati imratin. Sesungguhnya perkataanku ini, apa kata beliau tadi? Sesungguhnya aku tidak berjabatan tangan dengan perempuan. Pakai kata-kata inni. Sesungguhnya kata-kata inna, inni itu kan menunjukkan penguatan, taukid, penekanan, Bu. Penekanan. Ya. Sesungguhnya aku tidak berjabatan tangan dengan perempuan. Ya, dalam syarah hadis dikatakan tentu perempuannya adalah yang bukan mahram. Ya, ya kalau dengan istri beliau iya berjabatan tangan lah. Ya. Jadi aku menyampaikan ini kepada 100 wanita itu sama saja dengan aku mengatakan kepada satu wanita. Artinya itu kan disampaikan kepada banyak orang, Bu ya. Bagaimana dengan satu orang? Sama saja. Begitu juga kebalikannya. Ya. Aku sampaikan ini kepada satu perempuan sama saja dengan menyampaikan kepada 100 perempuan. Jadi ini penekanan lagi bahwasanya janganlah sekali-kali berjabatan tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Buya itu orangnya sok alim tuh, Buya. Karena ada juga yang begitu. Kemarin dia baru pulang dari pesantren. Sebelumnya dia berjabatan tangan dengan saya kok. Pernah nggak Ustaz Muslim mengalami hal yang demikian? Pernah, Bu ya, Pak? Pernah ya? Pernah. Nah, jadi kita ini dianggap sok lalim, sok tahu dan sebagainya. Inilah ujian bagi kita. Inilah apakah bisa kita mengamalkan hadis Rasulullah ini dan mempertahankannya atau tidak? Gitu. Sekali lagi, kita berjabatan tangan di hari raya Idul Fitri merayakan hari kemenangan. Kemenangan siapa? Kemenangan kita atau kemenangan setan? Kalau berhasil setan menggoda kita dan berhasil kita berjabatan tangan, yang menang siapa? Setan. Berarti kita merayakan kemenangan setan. Kan begitu. Ya. Kembali lagi kepada na'udzubillah min dzalik. Kembali lagi kepada dua pertanyaan sebelumnya. Apa yang kita rayakan? Ya. Ayah bunda sahabat surga yang dirahmati Allah. Dan ini merupakan fenomena. Iya. Fenomena. Ini menjadi kebiasaan, Bu ya, di tengah-tengah kita. Betul. Ya, berjabat salam ini. Iya. Nah, ini yang menjadi kita gimana gitu ya. Betul. Tidak berjabat salam dibilang sombong, sok alim. Berjabat salam ya takut jatuhnya dosa. Ya, karena ini bukan mahram begitu, Bu ya. Jadi dilema terjadi nih, Bu ya. Bagaimana? Ini fenomena dan dilema dan ini butuh istiqomah. Oh, siap. Dan istiqomah itu berat. Makanya saking beratnya istiqomah itu Allah hadiahi, ada rewardnya nanti ketika kita menghadapi sakaratul maut. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah dengan keyakinannya. Ada juga orang yang yakin Tuhanku adalah Allah katanya, tapi dia tidak istiqomah. Ada juga yang istiqomahnya melihat situasi dan kondisi. Ya, gitu jadi. Apa hadiahnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan malaikat ketika dia sakaratul maut ya. Untuk apa malaikat itu turun? Allah takhafu.
Malaikat itu menghibur kita, kamu nggak usah takut, wahai hamba Allah, nggak usah takut. Wala tahzanu, kamu nggak usah bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang sudah aku sediakan. Untuk siapa itu? Untuk orang yang istiqomah. Makanya ketika ada teman yang mengatakan kamu so alim, kita langsung seperti kerupuk yang disiram dengan air. Ya, tahu nggak kerupuk disiram dengan air? Langsung lembek. Langsung lembek. Ya. Ya, kalau bahasa agamnya atau agam Bukit Tinggi itu kan daerah agam. Oh iya, agam. Ya, ibu kota Bukit Tinggi ya. Apa katanya? Karehno, kareh kara. Aduh. Salewaisen kaneai anu layu. Oh, ini kalau saya dengar agak beda sama bahasa Minang, Bu ya. Ah iya, ini. Jadi Minang itu ada bahasa tanah datar, ada bahasa agam, ada bahasa 50 kota. Nah, itu secara garis besar ya, pecahannya juga ada nanti. Siap. Jadi agak heran Ustaz Muslim Iya, tadi ya. agak lain. Iya, agak lain, Iya, benar. siap. Jadi kami dapatkan itu di kaset lawakan Minang itu. Apa katanya? Karehno kan kareh kara salewaisen kaneai anu layu. Apa maksudnya? Kerasnya itu hanya seperti kerasnya kerak, tahu kerak? Kerak nasi. Oh, kerak nasi. Dulu orang bertanah itu kan pakai kayu, kadang-kadang apinya besar, kadang apinya kecil. Iya. Kalau terlambat akhirnya ada kerak di bawahnya. Keraknya betul. Nah, kerak. Jadi kerasnya itu, istiqomahnya itu hanya seperti kerak. Gimana kerak? Salewaisen kane ayya no layu. Artinya apa? Sedikit aja kena air, kerak yang tadinya keras jadi lunak seperti kerupuk tadi. Ya, jadi kalau ada teman-teman kita yang menggoda kita, ala kamu dengan teman nggak apa-apa kok, dengan orang lain iya. Ada juga yang seperti itu ya. Ada yang kalau nggak dengan syahwat nggak apa-apa kok. Ada yang mengenteng-entengkan begitu. Antara guru dengan murid nggak apa-apa kok. Antara dosen dengan mahasiswa nggak apa-apa kok. Kan ada juga ya. Ya kalau mahasiswanya yang kurang cantik dia begini. Tapi kalau mahasiswanya itu yang nilainya 8 ke atas, dia jabatan tangan. Astagfirullahaladzim. Kita kan nggak nyebutkan orang. Siap. Nggak nyebutkan orang. Ya, begitu. Jadi fenomena ini merupakan musibah di tengah-tengah masyarakat, di tengah kaum muslimin. Ini musibah. Kenapa kami katakan musibah? Awalnya itu dari pandangan mata, selanjutnya berjabatan tangan, selanjutnya terserah Anda. Kan begitu. Ya mulanya biasa saja. Siap. Akhirnya luar biasa. Begitu. Jadi karena ini adalah merupakan musibah, tidak ada yang selamat dari musibah ini kecuali orang yang mendapat rahmat dari Allah. Maka ketika kita sudah berhasil untuk menjalankan sunnah ini dan tidak tergoda oleh rayuan-rayuan teman-teman yang merendahkan kita itu, maka kita berarti sudah dapat rahmat dari Allah. Orang kalau sudah dapat rahmat dari Allah, balasannya surga. Karena masuk surganya Allah bukan karena amal ibadah kata Rasulullah, tetapi karena apa? Ridho. Karena ridho dan rahmat Allah. Buya, kok bukan karena ibadah? Berarti enggak usahlah kami tarawih Buya, akan masuk surga juga. Enggak usahlah kami sholat 5 waktu. Bukan begitu artinya. Ya, apakah dengan tidak melakukan sholat kita Allah akan ridho sama kita? Tentu tidak ya. Ya, jadi baik, Masya Allah. Kita masuk surga itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Dan orang yang akan selamat dari musibah ini adalah orang yang betul-betul dapat rahmat dari Allah. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda sahabat surga sekalian, menarik ya. Pembahasan kita nih pada episode kali ini menarik nih, sehingga jawaban Buya Masya Allah luar biasa. Bahkan ini yang pertanyaan terakhir sampai kemudian masuk ke permasalahan istiqomah Buya ya. Iya. Karena memang ini penting ya. Jabat salam ini sudah menjadi fenomena di masyarakat kita. Ada rasa tidak enak tadi Buya ya. Iya, betul. Jadi sungkan, akhirnya ya udahlah, daripada saya dibilang sombong, dibilang soalim, akhirnya berjabat salam. Ternyata perkara ini pun membutuhkan keistiqomahan Buya ya. Iya, betul. Siap, benar. Nanti kalau ada yang sering merasa tidak enak, Ya. saya sarankan kasih kucing aja. Enggak Iya, enak katanya kan? Iya, berarti makanan Buya ya. Iya, makanan. Baik ayah bunda sahabat surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini pembahasan kita di episode kali ini mencerahkan ya bagi ayah bunda sekalian yang mendengarkan. Dan memang
ini 3 pertanyaan Bu ya di episode Iya. ini. Ini sering terjadi memang, dan ini sering terjadi di masyarakat kita, fenomena di bulan bukan di bulan, di hari raya Iya. ya, di hari raya Idul Fitri. Ketiga pertanyaan tadi sering terjadi sehingga memang ini perlu kita perhatikan. Alhamdulillah kita telah dicerahkan, diberikan jawaban, dan semoga menjadi pencerahan bagi kita semuanya ya Bunda yang dirahmati Amin. Allah. Amin. Dan ini bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sekali lagi, sebentar lagi tinggal menghitung hari, kita akan memasuki hari raya Idul Fitri ya, hari kemenangan bagi kita semuanya. Maka mari kita menjadi hamba yang semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal-hal yang tadi yang sering terjadi ini sudah bisa kita hindari, yang memperlihatkan bahwa memang kita melaksanakan atau mengikuti sepenuhnya apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Baik ya Bunda, sampai di sini ya. Jadi episode kali ini hanya 3 pertanyaan saja yang bisa kita bahas nih Bu ya. Iya. Tetapi insya Allah meluas, dan sekali lagi ya bisa menjadi pedoman dan solusi bagi ayah bunda permasalahan-permasalahan yang kita temukan seperti yang sudah kita bahas tadi. Ya, kalau ada ayah bunda kita yang mau nanya, Iya, siap Bu ya, Masya Allah. Untuk diingatkan Bu ya nih. Iya, iya. Ya, jadi ayah bunda ini menarik sekali ya. Ini permasalahan-permasalahan dibahas di sini. Maka ayah bunda siapapun ya yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan nanti hubungi nomor di bawah ini ya, akan kita tampilkan nomor Di bawah kita. mana, Ustaz? Di bawah sini Bu ya, Oh, insya iya. Allah. Di sini ya. Siap, di bawah sini. ya, Bunda. Akan ada nomor yang akan kami tampilkan, silakan chat ya. Nomor ini adalah nomor WA, chat kami ya. Di nomor tersebut kami akan tampung pertanyaan dari ayah bunda sekalian dan akan dijawab oleh guru kita ya, sebagai solusi dari permasalahan yang kita temukan ayah bunda, dan semoga nanti mencerahkan kita semuanya sehingga kita Amin. betul-betul berada di koridor sebagaimana yang Allah ridhoi Bu ya. Amin ya rabbal Siap, alamin. amin ya robbal alamin. Baik ayah bunda, sekian ya untuk episode kali ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi silakan mengajukan pertanyaan bagi ayah bunda yang mau berpartisipasi ya dengan acara kita Buya Menjawab. Baik, alhamdulillah, maka kami akhiri Buya. Terima kasih banyak, jazakallahu khair sudah mencerahkan kita semuanya. Kita tutup Buya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.